pengertianku. S1K, yes. Shalom saudara-saudara, salam S4K. Kasih Yesus hari ini telah mengubahkan saya melalui ayat yang luar biasa, yaitu dari Titus 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Sebagai orang tua, saya berkewajiban untuk menasihati anak-anak saya, mengingat mereka masih muda. Mereka perlu arahan sehingga dalam menghadapi kehidupan ini mereka tidak salah jalan. Sebagai anak muda lainnya, mereka membutuhkan perhatian. Mereka ingin dicintai, mereka ingin diakui, mereka ingin menjadi yang paling utama, dan lain-lainnya. Kebutuhan ingin diperhatikan inilah seringkali menimbulkan persoalan yang berujung pada rendahnya penguasaan diri. Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri melahirkan rendahnya penguasaan diri. Melalui ayat Titus 2, Tuhan sedang memberitahu saya bahwa sebagian dari keberadaan saya ada di dalam lorong yang gelap. Dan Tuhan sedang memanggil saya untuk keluar dari kegelapan itu. Menasihati anak-anak untuk menguasai diri adalah hal yang paling mudah. Tetapi ketika persoalan itu menimpa diri saya, ternyata tidak mudah mempraktekkan nasihat menjadi tindakan. Suatu kali ketika saya pulang dari bekerja dengan badan yang cukup lelah, di gang di mana saya harus masuk menuju rumah, jalannya terhalang oleh 2 motor yang diparkir sembarangan. Dengan sabar, saya bunyikan klakson mobil agar yang punya motor bersedia meminggirkan motornya supaya mobil saya bisa lewat. Tetapi yang punya motor tidak keluar dari rumahnya. Masih dalam kondisi sabar, saya turun dari mobil dan memanggil yang punya motor, mengetuk pintu pagarnya dengan suara yang agak keras dan memanggil orang yang punya rumah. Tetapi orangnya tetap saya tidak keluar. Kebetulan di seberang jalan itu ada sekelompok pemuda yang sedang duduk-duduk nongkrong. Merespon saya sambil berkata, "Panggil yang lebih keras lagi, Bu." Saya mulai kesal. Yang punya motor tidak keluar dari rumahnya. Dan saya berharap pemuda yang sedang duduk-duduk di situ rela menolong dan membantu saya untuk menggeser 2 motor itu ke tepi jalan supaya mobil saya bisa lewat. Tetapi celetukannya membuat saya jadi tambah kesal. Malah mereka bilang begini, "Udahlah Bu, muter aja." Di situ saya hilang kendali. Saya masuk mobil saya dengan kesal. Karena saat itu mobil saya pun jadi menghalangi sebuah motor yang lain yang akan lewat di gang itu. Saya langsung memutar menuju jalan yang lebih jauh. Nah, di gang yang berikutnya menuju rumah, pintu gerbangnya belum dibuka. Saya makin tidak bisa menguasai diri. Dengan kesal, saya turun dari mobil, lalu mendorong pintu gerbang. Kemudian saya masuk ke mobil untuk melewati pintu gerbang itu, lalu turun kembali dari mobil untuk menutup kembali pintu gerbang. Dengan kesal dan marah, akhirnya saya berhenti, tiba di depan rumah. Tetapi sebelum masuk rumah, saya diam sejenak menenangkan diri. Nah, saat menenangkan diri itulah firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar saya bisa menguasai diri. Walaupun saya sering
menasihati anak-anak untuk menguasai diri, tapi ketika Tuhan menaruh keinginannya, ternyata tidak mudah bagi saya untuk segera menguasai diri. Butuh penyerahan total agar keinginan Tuhan menjadi keinginan saya. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, saya dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Akhirnya saya bisa masuk rumah dengan penguasaan diri sepenuhnya. Saya minta ampunan Tuhan saat itu dan menenangkan diri. Saya sudah melepaskan kekesalan dan kemarahan saya. Lalu saya masuk rumah, berjumpa dengan suami dan memberi salam peluk cium dengan penuh sukacita. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah hidup kita menjadi hidup yang penuh syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Kesaksianku S4K, S4K, yes.